Sebagai manusia, kita seringkali lupa mensyukuri hal-hal kecil yang menjadi alasan kita untuk memulai sesuatu yang besar, termasuk mencapai puncak dan menikmati keindahan alam di atasnya. Kita harus siap melangkah, menuju, menghadapi, dan melampauinya. Orang-orang besar lahir dari perjuangan yang besar pula. Satu minggu sebelumnya, kami pasukan Antah Berantah melakukan pendakian ke Gunung Muncung, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ya begitulah, pendakian yang persiapannya kurang dan asal terobos saja, kami pun tidak jadi melanjutkan perjalanan, karena diserbu lintah pacet dan hujan yang deras. Dari kejadian itu, kami pun mulai mempersiapkan segalanya, mulai dari pakaian yang aman dari serangan pacet, logistik, kesehatan, dan persiapan mental tentunya. Sebentar, pasukan Antah Berantah? Begitulah saya menamainya. Bagaimana tidak? Emang suka asal-asalan sih orang-orangnya kalau mau ngerjain sesuatu. Termasuk pendakian pertama yang terpaksa dibatalkan di tengah jalan. Oke, untuk video ini kami mohon maaf karena serba kekurangan. Mulai dari tidak adanya ilmu videografer, konsep video, editor, dan kamera yang memadai. Seadanya saja. Sakingan begitu, kami sampai lupa membuat video pembukaan di awal yang menjelaskan tujuan pembuatan video ini dan perkenalan personel kali ini. Itulah alasannya mengapa kami melampirkan video minggu lalu yang pendakiannya dibatalkan itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya jelaskan melalui rekaman saja. Sebelum memulai perjalanan mendaki Gunung Muncung, kami mengawalinya dengan doa. Berdoa tidak pernah selesai. Mari kita melanjutkan perjalanan. Yuk, siang tarik tiga. Jadi hari ini kita bersama Cep Pungli. Ada Ricky Siwa yang kerap dipanggil Angya. Selamat pagi. Ada Isyang, ada sesepuh kita. Koon. Ada Abon. Oke, jadi kita mulai jalan menuju jalur pendakian. Pada perjalanan ini, kami mendaki dengan jumlah personel 6 orang. Oh ya, kawan-kawan yang menonton, jangan heran. Di Dabo Singkep ini, kami menggunakan bahasa Melayu, yang 85% mirip sekali dengan bahasa Upin Ipin. Dan tereng. Nah, ini spot-spot guys. Tuh guys. Kita akan melanjutkan perjalanan, semoga kita selamat. Jalur pendakian yang pertama kali ditemui adalah jalan dengan pasir kuning, yang ciri khasnya becek kalau musim hujan seperti sekarang. Menggunakan sepeda motor seadanya, kami pun mulai melesat di atasnya. Oke, jadi di sela-sela jalur pendakian ini ada pabrik batu bata merah. Anjay, kalian bisa lihat ini. Nah, di sini. Jadi kalau nak beli batu bata merah, belilah di sini, Jalan Gunung Muncung. Oke, guys. Siapa tahu nak bikin geban ayam. Meskipun masih bisa dilewati menggunakan sepeda motor, kita tetap akan olahraga isi perut. Jalannya lompat-lompat, kayak lagi main trampolin. Udah cocok belum jadi YouTuber? Lebih cocok kalau nggak jadi, Kak. Di sela-sela jalan yang luas, gembur, dan becek, kami pun juga melewati jalan yang rada-rada rapat. Nih, Kak bisa nengok, kami meraba-rabas nih masuk dalam hutan. Jalannya kecil. Tuh.
semakin tidak mudah, tapi saya yakin kita pasti bisa deh. Oke, jadi ini longsar guys, akibat hujan beberapa waktu lalu. Tuh. Karena seminggu nih hujan terus, jadi saya yakin pacet-pacet di sini merayakan kebahagiaan hari ini. Jalannya masih basah nih, habis hujan. Mantap. Orang mendaki biasa jalan kaki kan. Nah, kalau kami ini naik motor bisa. Tapi harus gigi 1 atau gigi 2. Tapi lebih bagus kalau tak bergigi. Pada pendakian minggu lalu, di sini masih ada jembatannya. Dan ternyata kali ini jembatannya udah nggak ada. Jadi, kami harus meninggalkan sepeda motor di sini dan mulai berjalan kaki. Eits, kami harus menyeberangi sungai kecil ini terlebih dahulu. Kalau teman-teman bertanya, kenapa nggak lepas sepatu aja lalu melewati airnya? Ya, jawabannya karena ini manusia antah berantah yang tidak pernah jelas kelakuannya. Oke guys, jadi Kamila sudah nyeberang. Halo guys. Cukup Kembali teguk lagi lah bersama kasut dia. Saya di Bukit Api hari ini. Ayah kita cukup teguk lah, terbenam kaki dia dulu. Cukup teguk lah kali ini. Untuk sementara ni ayah belum bisa ngepok lanjut part 2. Mungkin sampai sini lah. Ini part 2. Ya, mulai lanjut part 2 dia. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama saya Ricky di pagi hari ini. Pada pukul berapa pun saya tak tahu lah. Mungkin pada pagi hari ini kami berkesempatan pada part 2 melanjutkan naik Bukit Gunung Muncung, melanjutkan yang kemarin lah pokok dia. Tetap semangat, terus berjalan sampai sini. Terima kasih. Ini ada sedikit kendala mengenai pokok pada pagi hari ini lah. Nampak dah kita harus sedikit membersihkan jalan dengan kawan-kawan saya di belakang tu. Nampak kan? Oh, tu je bersinti-sinti tu. Nampak ni. Ni Pak sesepuh saya, ketua saya ni. Nama ada bang lu sikit. Terima kasih. Okey, inilah perjalanan kami sekitar separuh jalan lah kata orang. Terus berjalan. Kita tengok-tengok lu sikit ni keadaan hutan Bukit Gunung Muncung lah pokok dah. Jalur pendakian masih terbilang manusiawi untuk ukuran kami yang masih pemula. Sesepuh kami, Koaon, dialah yang lebih berpengalaman dengan perjalanan ke Gunung Muncung ini. Lah mungkin yang di kabar namanya pacet. Saya kasih tengok gambaran dia sikit. Terima kasih. Sesekali kawanan pacet menempel di celana dan berusaha mencari lahan untuk menyuntikkan biusnya dan menyedot darah. Di setengah jalan baru ni. Kami lagi istirahat di separuh jalan. Mungkin lagi pakai autan, air garam segala macam lah kita pakai untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar sejam setengah lagi. Sempok ke saya? Di sela hutan yang lebih terbuka, kami istirahat dan mengecek keadaan. Takutnya ada kaum genit itu yang menempel di kaki-kaki kami. Hutan yang lebat, hijau, rapat, dan lembab pun mulai mengantarkan langkah kami ke jalur yang mulai menanjak. Pada jalannya sudah mulai memuncak lebih tinggi lagi ke atas. Kembali lagi bersama saya. Tetap sampai di sini, terus berjalan sampai di sini. Sekarang, kami berada di tikungan pertama, yang mana setiap tikungan adalah sebuah tanjakan dan yang lebih parahnya lagi, ternyata kami harus melewati 33 tikungan dan tanjakan yang tidak bisa diremehkan untuk ukuran pemula. Ini perjalanan kami naik bukit ke atas terus ke atas. Ini kawan-kawan saya lagi berusaha sekuat tenaga orang ni lah. Jalur pendakian juga tidak selalu monoton dengan kerapatannya. Sesekali kami mendapati tanjakan yang lapang. Syukurlah, setidaknya saat kami berusaha menanjak, kami tidak perlu memusingkan pacet-pacet yang akan berpesta di kaki kami. Ya, benar saja, tidak bisa diremehkan.
Setelah melewati tanjakan, kami lebih banyak berhenti karena betis kami rasanya mau pecah. Hehe. Sekarang kami berada sampai di jurang pada pagi hari ni. Tengok sikit ni. Ngeri kan? Jadi kita nak letak tepi-tepi ni. Ni ketua saya ni membawa jalan untuk kita semua. Tengok sikit. Nampak kan? Ni nampaklah gambar-gambar meletak semua ni. Oke guys, jadi jalan mantap. Tengoklah nih Separuh perjalanan, kami mendapati 2 jurang besar yang membuat jalur pendakian terputus. Kami harus berjalan di tepi dengan penuh kehati-hatian karena tanahnya rawan longsor. Guys, sekarang kami sikit sampai di puncak yang paling tinggi ni. Lagi perjalanan naik atas lah pokok dia. Kasih kami semangat para penonton kat channel saya. Terima kasih lah. Terus berjalan sampai di sini. Sampai jumpa di atas nanti. Melewati jurang pertama yang membuat kami memacu produksi hormon epinefrin alias adrenalin lebih tinggi lagi, kami mendapati pemandangan indah di sisi kanan yang menjadi sumber energi baru untuk terus mendaki. Setengah jalan saja sudah seindah ini, pikir kami. Oke guys, nampak dah kami melewati jurang kedua ni. Cukup parah lah pokok dia untuk jurang kedua. Syukurlah, jurang kedua berhasil kami lewati. Meskipun kaki kanan Nisyang sempat terpelosot ke kawanan resam, tumbuhan mirip pakis yang sudah kering. Hampir di puncak, kami singgah bersuah foto karena pemandangan di sisi kiri kami begitu menggiurkan. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga ke puncak setelahnya. Oke, selamat pagi. Kami telah sampai di Bukit Gunung Muncung. Bilang Gunung Muncung lah sekarang ni. Kami sampai sekitar jam 10.15. Inilah rekan-rekan saya yang telah berjuang sekian 3 jam lebih katanya. Inilah pemandangan Gunung Muncung yang kita sertai di video berikutnya nanti, okey? Terus kami ngeplok. Inilah Pak Ketua saya. Ini rekan-rekan partner kerja saya. Saya hai duk kalian. Pemandangan di puncak Gunung Muncung tak seindah pemandangan yang kami temui di tengah perjalanan. Di sini, pepohonan yang terlalu dekat menutupi pandangan kami akan keindahan di bawahnya. Sudah sempoyongan sepanjang jalan, kami pun mulai menyiapkan makan siang. Ada kejadian lucu di sini. Sesepuh kami membawa kompor dan makanan, tapi lupa membawa panci untuk memasak air. Ada-ada saja. Tunggu. Lah, tuh kok ada pancinya? Ya, begitulah rezeki anak baik. Pancinya kami temui di sekitar puncak. Mungkin pendaki lain memang sengaja meninggalkan panci yang masih layak pakai itu. Oke guys, saatnya kami makan. Tengok tu lah makan semua. Tengok ni Pak Ketua saya pun lah lapar kata dia. Mantap. Oke, nanti kita lanjut lagi. Selesai makan, kami pun selebrasi di atas puncak Gunung Muncung dengan ikon tower sebagai ciri khasnya itu. Mengabadikan momen melalui beberapa jepretan foto, lalu kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan harapan bisa kembali menginjakkan kaki di sana suatu hari nanti. Saya tutup dengan episod selanjutnya. See you dulu.